Selamat malam Aumania. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah Jumat aja. Besok udah weekend. Kalau orang lain healing, penonton tiap hari meeting. Gaya lo udah kayak panitia hari kiamat. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita mau bahas soal kampus. Yang harusnya jadi tempat belajar paling aman buat mengejar masa depan, malah menebar ancaman. Tidak pantas. Biasanya di kampus itu isinya mahasiswa stres gara-gara bolak-balik revisi skripsi. Dosen yang sebel gara-gara mahasiswanya ngulang mata kuliah tiap semester. Atau mentok isinya magamon, mahasiswa galau, mode on. Galau gara-gara diputusin gebetan pakai alasan kita nggak bisa lanjut, aku mau fokus skripsi dulu. Padahal emang lagi hobi party. Tembak langit. Harusnya kampus itu buat menambah wawasan, bukan menambah kecemasan. Orang kuliah itu belajar teori dan gagasan. Bukan cari trauma dan ketakutan. Jadi belakangan di lingkungan perguruan tinggi justru banyak kasus pelecehan seksual yang bikin kita makin ngeri. Kasus terbaru dari Universitas Padjadjaran, BEM Unpad mengungkap dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru besar Fakultas Keperawatan berinisial IY. Gayanya so IY. Iya enggak? Gelarnya guru besar tapi akhlaknya ambyar. Padahal guru besar itu tanggung jawabnya besar. Gak cuma ngajar tapi harus bisa cetak generasi emas. Bukan malah bikin was-was. Nah beda sama guru honorer. Sabarnya besar, gajinya kecil. Kalah gajinya sama yang punya dapur. Si Iye yang so Iye diduga kirim pesan bernada mesum kepada mahasiswi program pertukaran pelajar. Dan capturean chatnya sempat viral di media sosial. Bayangin ini mahasiswi dari luar negeri datang buat tukar pikiran, tukar ilmu, tukar gagasan. Bukannya dikasih kurikulum, malah dikirimin chat mesum. Si Iye, yang so Iye, minta dikirimin foto bikini. Buat apa dosen nanyain foto bikini mahasiswi? Dosen tuh nanyain absensi. Kalau penonton kan nanyain kapan naik gaji. Udah gue sampein tuh. Puas loh. Ngedumel aja. Dosen bukannya menumbuhkan keteladanan, malah mematikan rasa aman. Tidak pantas. Merespon kelakuan ambyar guru besar, pada 15 April 2 hari lalu, BEM Unpad langsung koordinasi dengan pihak kampus. Akhirnya tim investigasi dibentuk, melibatkan Satgas PPKS dan Senat Fakultas. Hingga besoknya pada 16 April, Rektor Unpad memberikan keterangan resmi bahwa Unpad tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apapun. Dan dosen yang bersangkutan langsung dinonaktifkan. Geraknya satset. Tapi masa iya sanksinya cuma nonaktif doang? Udah kayak HP penonton nonaktif. Biar nggak di spam chat atasan. Gimana mau naik gaji loh? Masa sanksinya gitu doang? Yakin bakal nggak terulang? Masalahnya predator loh ini. Kalau nggak dibikin kapok bisa invasif kayak ikan sapu-sapu. Dan mirisnya ini bukan kasus pertama. Sehari sebelumnya tepatnya 14 April kasus dosen atau tenaga pendidik yang melecehkan bahkan melakukan kekerasan seksual terhadap peserta didik juga sempat ramai di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan. Jadi alumni Universitas Budi Luhur melaporkan dosen berinisial Y ke polisi pada tanggal 14 April. Laporan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto. Inisialnya Y lagi. Ada apa sama Y? Iya nggak?
Kuasa hukum korban bilang kalau kekerasan seksual itu terjadi pada Maret 2021 saat korban masih kuliah. Dalam laporannya, korban mengaku dilecehkan secara verbal dan non-verbal oleh terduga pelaku yang saat itu menjadi dosennya. Sementara pihak Universitas Budi Luhur bilang telah menonaktifkan dosen berinisial Y itu sejak 27 Februari 2026. Lagi-lagi dosen yang harusnya ngasih wawasan malah jadi beban. Ini dosen apa barbel? Ngasih beban mulu. Nah, ada juga kasus pelecehan yang dilakukan sama peserta didik atau mahasiswa terhadap sesama mahasiswa dan juga dosen. Masih fresh banget kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, korbannya 27 orang, 20 mahasiswa dan 7 dosen. Dan kini ke-16 mahasiswa pelaku pelecehan itu sudah dinonaktifkan. Mahasiswa hukum harusnya paham aturan. Ini malah melecehkan. Bahkan mereka sempat dihukum di sidang rame-rame. Sampai FYP di mana-mana, di TikTok. Pokoknya di media sosial rame lah. 3 kata lucu, mahasiswa hukum dihukum. 3 kata lucu, mahasiswa hukum mesum. 3 kata lucu buat penonton. Hari libur lembur. Sebelumnya juga viral konten lagu Erika yang dibawakan oleh Orkes Semi Dangdut Naungan Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Konten itu dikritik karena dinilai memuat unsur pelecehan verbal terhadap perempuan. Dan kalau urusan konten-konten gini selalu aja ada yang bilang, "Alah itu cuma bercanda." Nah, itu dia tuh. Hei, bercanda itu kalau sama-sama ketawa. Tapi kalau satu ketawa, satu trauma, itu bukan bercanda, itu bikin perkara. Akhirnya pihak HMT ITB menyampaikan permohonan maaf dan menarik semua konten yang berbau pelecehan dari media sosial mereka. Kalau yang udah tersebar ya apa kabar? Masih di bulan April, tepatnya pada 2 April tahun ini, seorang mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Serang, Banten, dilaporkan melakukan pelecehan terhadap dosen perempuannya. Mahasiswa D3 Perbankan dan Keuangan itu terciduk berulang kali merekam dosen perempuannya di toilet kampus. Waduh, kurang kerjaan. Buset, kuliah keuangan bukannya belajar atur duit, malah atur posisi buat ngintip. Hingga akhirnya pelaku dijatuhi sanksi DO. Ini baru top, langsung diusir. Kalau cuma diskorsing kurang epic. Lagian buat mahasiswanya pas masuk lagi emangnya nggak malu apa? Kan udah malu-maluin. Apa udah nggak punya malu? Jadi malu saya. Nah, yang bikin kita lebih nyesek kalau kita lihat data. Jadi berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia selama Januari sampai Maret 2026 aja udah ada 233 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dan 11% diantaranya terjadi di kampus. 3 bulan doang loh ini. Belum semesteran. Tapi jumlah kasusnya udah ratusan. Berapa kasus? Ratusan. Dan yang miris 33% pelaku adalah tenaga pendidik dan 30% pelaku peserta didik. Artinya ancaman datang dari dalam, tempat yang harusnya paling aman malah jadi sumber ancaman. Buat pelaku yang masih berstatus mahasiswa, dengerin nih, jangan berani melecehkan perempuan tapi takut menyuarakan keadilan. Ingat ya, mahasiswa itu agen perubahan, bukan agen pelecehan. Jaket alma mater itu simbol perjuangan, bukan buat menutupi kebejatan. Giliran melecehkan perempuan gercep. Pas disuruh kritik penguasa, kicep. Takut apa sih? Adalah pokoknya. Intinya kampus jangan jadi tempat rawan. Kampus itu tempat mencetak mentor, bukan tempat untuk mencetak predator. Apalagi mencetak koruptor. Udah predator, koruptor. Itu Lucifer kalau ketemu lo ngasih sajen. Disembah lo sama Lucifer. Lucifer aja sampai bilang, gue waktu kuliah perasaan gak gini-gini amat. Jika pelecehan terus ditebar, maka yang rusak bukan cuma alma mater kebanggaan, tapi generasi masa depan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live.
Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Usai jeda kita punya informasi soal sepeda. Biar sehat, jangan lembur aja. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.